Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sabriansyah. Dan pada video kali ini adalah video terakhir di playlist pemrograman base data, dan saya akan mengucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran mengenai pemrograman base data di channel Study Student. Buat teman-teman yang baru nonton video ini dan belum sempat mengikuti pembelajaran di pemrograman base data di channel Study Student, saya akan menjelaskan secara singkat saja ya. Saya akan menjelaskan sekali lagi secara singkat pemrograman base data itu isinya pembelajaran apa aja dan membahas apa aja. Jadi singkatnya, di playlist pemrograman base data ini adalah playlist ya yang menggabungkan antara sistem basis data dan pemrograman yang sudah kita pelajari di playlist sebelumnya dan digabungkan atau dipadukan sehingga nantinya kita dapat membuat pemrograman atau aplikasi dan sistem database itu terintegrasi. Jadi aplikasi kita bisa terintegrasi dengan database, jadi datanya ngambil dari database. Begitu ya. Kebetulan di pemrograman base data ini kita menggunakan bahasa pemrograman Java, dan untuk database manajemennya pakai MySQL, dan kita buat softwarenya atau aplikasinya basisnya adalah desktop, khususnya adalah Windows. Ya, walaupun dalam membuat aplikasi itu nggak selalu atau melulu tentang pemrograman atau aplikasinya dan basis datanya aja. Jadi kalau kita udah belajar dua hal ini terus kita bikin aplikasi lancar beres gitu, nggak. Jadi ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi kalau aplikasi kita itu mau powerful. Misalnya kayak kecepatannya, kemudian tujuan dan target pasarnya ini mau ke siapa, user experience-nya, kemudian keamanannya dan lain sebagainya, itu perlu kita pelajari juga. Jadi sekali lagi, tidak melulu ketika kita sudah mengenal sistem basis data, kita udah jago banget sistem basis data, kemudian kita udah bisa pemrograman Java, bikin aplikasi desktop gitu ya, kita udah selesai, enggak. Jadi ada beberapa faktor lagi seperti tadi yang saya sebutkan, ada keamanan, kecepatan, target pasar, user experience, dan lain sebagainya, itu juga perlu dipelajari. Dan mudah-mudahan kita akan pelajari hal itu di channel Study Student ke depannya. Oh ya, dan sampai saat ini channel Study Student atau playlist yang ada di channel Study Student ini mengadopsi dari mata kuliah yang ada di kampus saya atau yang saya pelajari di kampus saya. Begitu contohnya lah kayak si pemrograman base data ini atau playlist pemrograman base data ini. Di mata kuliah atau di kampus itu ada juga mata kuliah pemrograman base data. Nah, cuman bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau di mata kuliah itu kan maksimal pertemuannya adalah 24 pertemuan. Ya, itu pun kalau nggak kepotong dengan event di kampus, tanggal merah, pandemi, atau lain sebagainya, itu pasti bakal kepotong. Nah, jadi dengan adanya playlist yang kami buat, yang playlistnya mengadopsi mata kuliah juga di kampus, ini mudah-mudahan juga dapat memberikan referensi tambahan kepada teman-teman semuanya, supaya belajarnya lebih detail gitu. Karena kalaupun di playlist atau di YouTube gitu ya, itu kan bisa dibuat episodenya sampai 50 sampai 60 itu bisa. Nah, kalau di kelas gitu ya atau di kampus itu kan maksimal cuma 24. Itu pun belum kepotong event kampus, tanggal merah, pandemi atau yang lain sebagainya kan belum ya. Nah, jadi harapannya juga untuk teman-teman semuanya lebih detail lagi mendapatkan referensi dari channel Study Student, khususnya untuk pemrograman base data atau playlist yang lain juga. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang belum sempat atau tidak berkuliah gitu ya, belum atau tidak berkuliah bisa mendapatkan referensi juga dari sini. Gitu, siapa tahu ini juga bermanfaat untuk dunia kerja dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu. Kan jadi seru ya, untuk semua kalangan bisa belajar secara gratis di channel Study Student. Jadi kalau kita rincikan di pemrograman base data ini atau di playlist pemrograman base data di channel Study Student itu ada sekitar 57 video ya, sekaligus dengan video di finish ini atau di akhir ini. Jadi ada 57 video, diantaranya video pertama sampai kedua itu mengenai pengantar. Jadi kita itu mau bahas apa, kemudian pemrograman base data ini apa, lalu persiapannya bagaimana, tools apa yang perlu kita install di sistem operasi kita, itu kita bahas di episode 1 atau di video ke-1 dan video kedua. Nah, kemudian video ketiga sampai video ke-9 kita itu membahas mengenai koneksi dan CRUD dari pemrograman Java ke MySQL. Jadi nggak lagi kita manual di
MySQL-nya atau di database-nya. Enggak, jadi kita udah terintegrasi tuh di situ, sudah terkoneksi antara Java dengan sistem basis datanya atau di MySQL-nya. Nah, tapi ingat ya, di video ketiga sampai video ke-9 ini kita masih basisnya adalah konsol. Jadi kita masukin datanya lewat konsol, melihat datanya lewat konsol juga atau terminal gitu ya. Kemudian ubah data, dilihat data juga lewat konsol atau lewat terminal. Nah, untuk episode atau video 10 sampai ke 21 di playlist pemrograman basis data di channel Study Student ini, kita membahas mengenai Java GUI atau Java Graphical User Interface. Jadi, bagaimana kita belajar tentang membuat tampilan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Gitu. Jadi, nanti harapannya kita itu bisa menggabungkan antara MySQL gitu ya atau database kita dengan pemrograman kita atau pemrograman Java kita yang sudah digabungkan, dan itu tadi atau aplikasi kita basisnya adalah GUI gitu, ada tampilannya tuh. Jadi nggak lagi mengenai konsol gitu ya, masukin datanya di konsol, lihat datanya di konsol, apapun lewat konsol atau terminal, enggak. Nah, dan itu kita realisasikan di video ke-22 sampai 56. Oke, sampai 56 sebelum video ini. Jadi kita udah dapet tuh basis datanya gitu ya, kita udah berhasil mengkoneksikan, CRUD-nya juga udah beres, kemudian kita juga udah belajar GUI dari Java-nya gitu ya, kemudian kita itu gabungkan semuanya hal itu ke studi kasus penjualan pulsa yang sangat sederhana gitu. Itu yang kita lakukan di playlist pemrograman basis data ini ya, walaupun cukup panjang juga ya videonya sampai video ke-57 sampai saat ini, tapi nggak apa ya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan inspirasi atau motivasi dari sini. Tapi kalau menurut saya ya, studi kasus yang kita bahas mengenai penjualan pulsa yang sangat sederhana itu di playlist pemrograman basis data menurut saya sangat kompleks dan sangat bertele-tele sekali. Kenapa saya bikin seperti itu? Saya rasa itu kurang cocok untuk studi kasus, tapi nggak apa-apa, ya sudahlah gitu ya. Karena saya ingin memberikan informasi juga ke teman-teman semuanya bahwa untuk ngebikin sebuah aplikasi yang sederhana pun seperti pemrograman seperti penjualan pulsa gitu ya, yang sangat sederhana, belum ada fitur pembayarannya gitu, kemudian usernya juga masih seperti itu, masih apa ya, sederhana banget gitu, itu nggak selesai dalam waktu 1-2 hari aja gitu. Jadi kita perlu merancang desainnya, kemudian kita mau ngangkat kasus dari mana gitu ya, target pasar kita mau kemana gitu, kemudian struktur sistem basis datanya seperti apa, dan lain sebagainya, pemrogramannya pakai bahasa pemrograman apa, itu perlu dipertimbangkan juga. Jadi untuk membuat aplikasi sederhana pun, kalau saya pribadi nggak selesai dalam waktu 1 atau 2 hari. Itu yang ya saya sengaja perlihatkan ke teman-teman semuanya. Kompleksnya juga di penjualan pulsa yang sangat sederhana itu multi user ya, jadi ada user admin, mitra, sama customer. Keren juga, ada registrasi, ada login juga, dan masing-masing user pun punya privilege atau hak istimewa, punya aktivitas sendiri gitu, punya fitur sendiri, melakukan hal yang berbeda dari masing-masing user. Nah, itu kita sudah lakukan di studi kasus kita, yaitu studi kasus penjualan pulsa yang sangat sederhana. Nggak apa-apa, kompleks, karena teman-teman juga nantinya biar tahu bagaimana kalau aplikasi itu digunakan oleh user yang berbeda yang punya privilege yang berbeda pula. Jadi saya harap sih teman-teman semuanya paham ketika belajar pemrograman basis data di channel Study Student ini. Kecuali selain dari kampus ya, selain dari kampus paham juga dari sini. Jadi menambah wawasan juga. Dan mudah-mudahan teman-teman merasa pembahasan yang saya lakukan atau saya sajikan seru juga sih. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, dan dengan kita belajar sampai di sini gitu ya, saya harap kepada teman-teman semuanya itu bisa mendapat gambaran bagaimana sebuah aplikasi itu dibuat atau diciptakan. Ada beberapa faktor yang perlu dipersiapkan, seperti database-nya seperti apa, desainnya, kemudian pemilihan bahasa pemrograman, kemudian alurnya seperti apa, step by stepnya, fiturnya ada apa aja gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapat gambaran dari sini gitu ya. Entah nanti misalnya teman-teman beralih ke basisnya yang lain, misalnya ke mobile gitu ya, ke
iOS atau ke Android atau ke bahkan ke website gitu. Saya harap implementasinya tidak jauh berbeda, tinggal disesuaikan aja. Entah nanti bahasa pemrogramannya beda, kemudian nanti database manajemennya juga nggak pakai MySQL, misalnya pakai Postgre atau pakai SQL Server, silahkan disesuaikan sedikit saja. Ya, saya harap sih mudah-mudahan seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak kita untuk untuk adaptasi lagi dengan bahasa pemrograman yang baru, dengan database manajemen yang baru juga. Gitu. Oke, jadi inti yang sebenarnya tuh gini. Kalau mau buat aplikasi, step by step. Oke, langkah demi langkah. Misalnya dari algoritma dulu, kemudian dari dasar bahasa pemrogramannya dulu, kemudian kita harus kenal juga dengan sistem basis data, tipe datanya, kemudian nanti ada maksimal length-nya, kemudian ada beberapa fitur di situ ada fitur field-nya, primary key, foreign key, auto increment dan lain sebagainya. Itu juga kita harus paham juga. Oke, jadi mengenai algoritmanya, dasar pemrogramannya, kemudian sistem basis datanya, sampai setidaknya nanti ada di level ini gitu, sampai level dimana kita selesai atau kita udah paham pemrograman basis data ini. Oke, dan dari beberapa pelajaran ya teman-teman semuanya yang teman-teman juga ikuti dari playlist-playlist sebelumnya, ya inilah gitu, ini adalah hasil sementaranya. Ya, walaupun ini nggak 100% powerful, ini cuman cukup saja untuk ngebikin sebuah aplikasi. Balik lagi ke tadi, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, ada keamanan, kecepatan, dan lain sebagainya itu tadi ya. Jadi nggak hanya ketika udah sampai di level ini, teman-teman ngerasa puas gitu. Jangan. Itu ya teman-teman semuanya. Oke, nah mungkin dari awal gitu ya, teman-teman bertanya, kalau aplikasi kan nggak pakai terminal gitu. Kan kita di awalnya itu selalu pakai terminal. Oke, ngejalaninnya hasilnya ada di terminal. Kemudian kalau kita mau inputin data dari user, misalnya masukkan nama, masukinnya di terminal gitu. Oke, mungkin teman-teman pada awalnya itu bertanya, emang aplikasi seperti ini ya? Saya menjalankan aplikasi atau menggunakan aplikasi itu nggak ada kok terminalnya, misalnya di handphone gitu kan nggak ada ya terminalnya. Kita buka aplikasi WhatsApp, emang masukin message-nya atau pesannya lewat terminal kan nggak ada GUI-nya gitu. Oke, tapi saya pastikan kita awalnya seperti itu dulu. Oke, jangan langsung ke GUI-nya, tapi step by step-nya. Ketika step by step-nya udah terlewati, makin enjoy gitu ya, makin enjoy dengan prosesnya, ya mungkin hasil sementaranya adalah seperti ini. Sampai di level ini kita udah berhasil membuat sebuah aplikasi yang basisnya adalah desktop, khususnya untuk Windows yang sudah berhasil diintegrasikan dengan sistem basis data. Gitu, ada pemrograman, ada basis data. Cukup tuh pemrograman basis data. Seperti nama di playlist pemrograman basis data di channel Study Student ini. Tapi saya ulangin sekali lagi, kita jangan stop ya belajarnya sampai di sini aja, jangan merasa puas. Karena ada beberapa faktor tadi yang mempengaruhi kepowerfulan aplikasi kita. Dan mudah-mudahan juga di channel Study Student kedepannya membahas mengenai beberapa hal yang membuat aplikasi kita atau kita sebagai developer atau programmer itu makin jago lagi, dan ada beberapa hal yang perlu kita tahu juga dalam membuat aplikasi atau dalam tahap developmentnya makin jago lagi. Mudah-mudahan di channel Study Student saya pun juga ikut belajar nantinya, dan saya akan sharing ke teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman semuanya, jadi saya rasa itu aja untuk video penutup di playlist pemrograman basis data di channel Study Student ini. Mudah-mudahan kalau teman-teman semuanya ngikutin pembelajaran basis data atau pemrograman basis data dari awal sampai akhir, mudah-mudahan videonya atau pembelajaran yang saya berikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan pastinya teman-teman semuanya paham. Dan videonya mudah-mudahan berkesan dan menyenangkan untuk teman-teman semuanya. Gitu ya. Terima kasih sudah belajar pemrograman basis data di channel Study Student. Saya Nisa Briansyah pamit. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Keep learning and keep spirits.